Cedera ACL dan meniskus dapat dideteksi dengan melalui 3 modaliti. Yang pertama adalah dengan melihat atau menanyakan mengenai mekanisme of injury-nya, di mana di sini dokter akan melakukan satu anamnesis terhadap pasien yang mengalami satu cedera. Dari anamnesis itu akan dilihat bagaimana mekanisme terjadinya suatu traumanya. Biasanya cedera ACL ini disebabkan oleh adanya gerakan yang tiba-tiba, gerakan memutar atau pivoting yang tiba-tiba, atau merubah gerakan gaya daripada lutut secara tiba-tiba, dan di situ akan ditandai dengan adanya suatu bunyi pop atau popping sound yang menyatakan ada suatu putusnya ligamen ACL. Kemudian dari anamnesis yang dilakukan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dilakukan untuk melihat adanya cedera pada ligamen ACL. Biasanya 2 pemeriksaan fisik yang akan ditemukan atau spesial test yang akan ditemukan di sini adalah melakukan tes Lachman test dan anterior drawer test, di mana pada kedua tes ini akan terjadi unstable daripada ACL. Cedera meniskus pada anamnesis akan ditemukan adanya variasi keluhan, mulai dari keluhan tidak nyaman, ada yang mengganjal, sampai dengan adanya sensasi terkuncinya lutut. Derajat sensasi ini itu biasanya akan menentukan derajat kerusakan daripada bantalan sendi. Kemudian modalitas selanjutnya atau modalitas ketiga untuk menegakkan pasti daripada pemeriksaan yang dilakukan atau anamnesis yang dilakukan mengenai cedera ACL dan meniskus adalah dengan melakukan pemeriksaan MRI. Di mana dari MRI akan kita lihat lebih jelas cederanya apa, gambaran cedera ACL dan gambaran cedera meniskus. Oke, pertolongan pertama yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan di lapangan atau di tempat kejadian terhadap mereka yang mengalami cedera lutut adalah melakukan prinsip RICE, atau yang sekarang itu dengan prinsip PRICE. RICE atau PRICE sama saja, itu dari rest, icing, compression, dan elevation. Tapi terkadang kita memerlukan namanya protection. Protection adalah membuat bagian yang cedera itu terlindung dari kemungkinan cedera lebih lanjut. Jadi tapi dari semua prinsip tersebut yang paling harus dilakukan adalah prinsip menggunakan icing. Fungsi daripada icing di sini adalah untuk mengurangi terjadi keparahan cedera atau mengurangi terjadinya perdarahan akibat cedera adanya ligamen yang putus. Pembengkakan tergantung dari penanganan awal dan juga tergantung dari bagaimana kondisi otot-otot di sekitar lutut. Ya. Jadi ketika terjadinya cedera, pasti jaringan atau pembuluh darah pada ligamen yang putus itu pasti ada yang robek, sehingga terjadi rembesan darah di sana. Ya. Kalau kita menerapkan segera mungkin, saya sampaikan tadi, maka prinsip RICE atau PRICE sesegera mungkin, maka efek daripada dingin ini atau sejuk ini akan menyebabkan vasokonstriksi atau menciutnya pembuluh darah. Otomatis ini akan mengurangi terjadinya perdarahan dan pembengkakan. Kemudian yang kedua, kualitas atau tonus otot dari yang ada di sekitar lutut yang cukup kuat, cukup efektif melawan tekanan dari dalam lutut. Nah, ini juga akan diberikan efek compression, jadi memberikan elastisi beban pada bagian yang mengalami cedera. Dengan teknik seperti ini, maka tidak semua cedera ACL atau PCL itu akan menyebabkan terjadinya pembengkakan. Cedera merupakan satu bagian dari satu kegiatan olahraga ataupun kegiatan apapun itu. Tapi untuk meminimalisir daripada risiko tadi cedera, maka yang pertama adalah kita harus mempersiapkan diri kita, stamina kita, kemudian melatih otot-otot kita, tergantung dari jenis atau olahraga yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan latihan kelincahan atau agility
untuk mempersiapkan, jadi melatih refleks tubuh kita untuk menghadapi atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kelincahan. Ini kembali ke fungsi atau peranan daripada meniskus. Jadi kalau meniskus itu atau kita lebih kenal sebagai bantalan sendi, yaitu mempunyai fungsi untuk memperluas kontak area, kemudian meredam daripada tekanan yang terjadi pada lutut. Otomatis dengan adanya suatu tindakan pembuangan atau istilahnya partial meniscectomy atau total meniscectomy, maka fungsi daripada meniskus ini tidak akan berfungsi secara maksimal, yang akan berakibat kontak area pun semakin berkurang, sehingga tekanan yang dialami oleh lutut pun semakin berat. Jadi tidak terbagi tekanannya seperti ini. Jadi akan berisiko meningkatnya. Secara jurnal mengatakan bahwa dengan kita sudah melakukan satu tindakan, baik itu parsial meniscectomy apalagi total meniscectomy, maka risiko osteoartritis pasti akan tinggi. Tapi untuk mengurangi hal tersebut, maka kita harus melatih otot-otot di sekitar lutut kita, sehingga beban dari atas paling tidak akan terbagi atau ditransfer, tidak seluruhnya melalui tulang, tapi terbagi juga melalui otot-otot di sekitar lutut.